Ya, lalu politikus Golkar Yoris Rawea yakin bahwa Rapimnas Golkar Kubu Ical akan menjadi jalan pemersatu Golkar sebelum digelarnya Munas. Karena Rapimnas akan menjadi forum dalam menyelesaikan persoalan internal Golkar, termasuk menyatukan dua kubu yang berselisih. Saya optimis bahwa inilah forum penyelesaian terakhir di Rapimnas ini, karena di dalam Rapimnas yang memiliki legitimasi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, yaitu ini malah forum ini. Dan di situ ada tiga materi atau kesepakatan yang akan lahir. Pertama tentang statement politik, kemudian tentang hubungan antara pemerintah, konsolidasi, dan yang ketiga bagaimana kita mulai membahas tentang penyelesaian formal perselisihan Golkar ini, yaitu melalui babak final turnamen sepak bola Piala Jenderal Sudirman 2015 antara Semen Padang FC dan Mitra Kukar FC diwarnai insiden. Seorang penerjun payung tersangkut di atap Stadion Gelora Bung Karno. Penerjun payung ini tergelantung sekitar 10 menit. Untuk meringankan beban, sang penerjun melepaskan parasutnya. TNI yang tengah berjaga di Stadion GBK langsung berupaya menyelamatkan sang penerjun dengan menariknya ke atas atap stadion. Tidak lama setelah penerjun dapat diselamatkan, Presiden Joko Widodo memasuki stadion untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak final antara Semen Padang dan Mitra Kukar. Kami sudah hadir bersama kami di sini pembaca wajah yaitu Mas Iwan Krisnanto. Selamat datang kembali di Trending Topic, Mas Iwan. Selamat malam. Mas Iwan, kita mau melihat ini ada beberapa foto-foto dari baik itu Jessica dan juga dari Hani. Mas bisa lihat mungkin dari raut wajahnya, dari auranya gitu, apa yang terbaca. Kita lihat coba, ini adalah dari Hani terlebih dahulu ya. Oke. Ini Hani, coba mungkin bisa kalau dilihat, ini Hani adalah salah satu kawan Mirna juga yang menjadi saksi juga saat ini dalam kasus Mirna. Kalau ini adalah Jessica. Yeah. Kita baca yang Jessica dulu ya, mungkin bisa di-pause dulu Jessica. Silakan Mas Iwan. Ini kalau Ini pada saat diperiksa nih ya. pada saat diperiksa ya. Saya melihatnya ini ada sedikit, saya nggak tahu sedikit atau banyak, tapi ada kayak seperti problem di psikisnya kalau saya lihat sih sebenarnya. Apa mungkin karena takut diperiksa polisi gitu, karena mungkin gugup, atau apa ya, orang juga kadang-kadang suka gugup kan kalau bisa diperiksa oleh polisi begitu ya. Kalau Mas Iwan melihatnya bagaimana? Ada yang disembunyikan begitu rapat. Kemudian kalau saya lihat lagi dari sorot matanya itu, dia ada sedikit kebencian, itu saya lihat. Kebencian Iya. terhadap? Itu saya kurang tahu kebencian terhadap apa. Coba saya penasaran ini dengan, coba boleh di roll tadi video interview dengan eksklusif yang kita dapatkan dengan Jessica. Video ini yang berhasil direkam oleh tim Metro TV, Jessica Kumala, ini pada saat, mungkin bisa pas saat wawancara ya, pada saat wawancara, karena ini baru pertama kalinya Jessica Kumala 27 tahun ini berbicara pada media. Boleh kita sedikit putar lagi begitu, jadi bisa dibaca raut wajahnya untuk ketika lagi diwawancara oleh Raka. Oke, ini pada saat pemeriksaan masih, tadi Mas mungkin sedikit Jessica melihat ya ini. Iya. Oke, ini Kalau saat ada tuduhan diwawancara, bahwa ini kamu baru pertama kalinya nih memberikan oleh cyanida media. dalam minuman Mirna. Apakah itu benar? Tidak benar, saya Nah, tidak silakan, menaruh Mas apa-apa Iwan. di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Alasan saya itu kalau emang banyak kecurigaan itu emang terjadinya begitu, saya nggak tutupin. Saya emang mau datang duluan, soalnya kita mau menghindari 3-in-1 kan. Saya jalannya dari Sunter, terus di rumah cuma ada saya sama bapak saya hari itu. Lalu kenapa saya pesan duluan itu karena kita udah ngomong di grup chat yang memang di dia tuh WA. benar-benar Kalau si sedang Mirna itu mengatakan apa sukanya adanya itu. begitu terkait Nah, saya peristiwa yang tawarin itu terjadi. soalnya Kalau untuk mengatakan apa adanya, itu dia bisa jadi memang dia mengatakan apa adanya. Cuma ini kalau saya lihat begini, saya justru melihatnya
dari masa lalunya itu sepertinya ada trauma yang begitu besar. Maka jadi kalau saya lihat ini ada mungkin dia sudah terbiasa untuk membuat statement yang begitu lancar, membuat pernyataan yang begitu halus, itu sudah terbiasa begitu. Oke. Ini sekali lagi di sini kita menekankan asas praduga tak bersalah karena memang keduanya pada saat itu juga bersama dengan Mirna dan saat ini masih menjadi saksi statusnya meskipun nanti perkembangannya sudah dimiliki oleh pihak kepolisian dan belum diberitakan ya oleh media. Pihak kepolisian telah mengamankan pembantu Jessica yang disebut sebagai saksi kunci kasus kematian Mirna. Pembantu Jessica tersebut diamankan di safe house agar keterangannya tidak dipengaruhi pihak lain. Orang tuanya menjemput, katanya ya kalau gitu mau tinggal di mana kita siapkan rumah aman buat yang bersangkutan atau tempat tinggal sementara. Bagaimana bekerja? Ya boleh dianggap bekerja di situ sebagai pembantu. Tapi kegiatannya menunggu, karena kenapa? Kalau dia pulang ke kampung, ini kan lagi proses pemeriksaan nih, bolak-balik dicari, nanti kan lama. Kampungnya jauh kalau nggak salah di Indramayu kalau nggak salah. Jadi yang bersangkutan bersedia, orang tuanya mengetahui. Sementara kenapa? Karena yang bersangkutan khawatir keterangannya berubah nantinya, atau karena terpengaruh atau apa, karena itu kan keterangannya cukup signifikan bagi kami, begitu. Babak final turnamen sepak bola Piala Jenderal Sudirman 2015 antara Semen Padang FC dan Mitra Kukar FC diwarnai insiden. Seorang penerjun payung tersangkut di atap Stadion Gelora Bung Karno. Penerjun payung ini tergelantung sekitar 10 menit. Untuk meringankan beban, sang penerjun melepaskan parasutnya. TNI yang tengah berjaga di Stadion GBK langsung berupaya menyelamatkan sang penerjun dengan menariknya ke atas atap stadion. Tidak lama setelah penerjun dapat diselamatkan, Presiden Joko Widodo memasuki stadion untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak final antara Semen Padang dan Mitra Kukar. Pemirsa, malam nanti akan digelar final Piala Jenderal Sudirman yang mempertemukan kesebelasan Semen Padang dengan Mitra Kukar. Rencananya Presiden Joko Widodo turut hadir dalam pertandingan malam nanti. Livia Ramadanti akan melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Livia, apakah sudah tampak pengamanan dari aparat kepolisian dan bagaimana dengan lalu lintas di sekitar Senayan? Ya, Zilvia, laga final Piala Sudirman malam nanti tepatnya pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat akan berlangsung di Gelora Bung Karno dan sampai saat ini belum terlihat jumlah atau sebagian besar dari supporter masih belum memadati kawasan dari Gelora Bung Karno ini. Dan sementara itu dapat kami informasikan sejak pukul 9 pagi tadi aparat gabungan dari TNI, Polri dan Brimob serta ratusan kendaraan pengaman seperti dari Barakuda, Water Cannon dan ambulan telah terlihat disiagakan. Jumlah dari aparat kepolisian sendiri yang bertugas kali ini ada 11.000 personil. Sementara itu pola pengamanan sendiri yang akan dibagi menjadi 4 ring karena seperti yang kami dapatkan informasinya bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir pada pagelaran malam nanti. Selain itu, acara di GBK malam nanti ini juga dibarengi dengan acara Rapimnas Partai Golkar yang bertempat di Jakarta Convention Center. Untuk itu pola pengamanan sendiri atau dari arus lalu lintas sendiri telah dilakukan sejumlah rekayasa atau pola pengamanan yang dilakukan dari pihak atau lalu lintas dari Polda Metro Jaya. Selain itu Zilvia, pertandingan antara kedua kesebelasan ini juga nantinya akan diramaikan dengan penampilan musik dari Slank dan juga Noah. Jadi kepadatan dari pengunjung sendiri diperkirakan akan mencapai 25.000 hingga 35.000 penonton. Zilvia. Livia Ramadanti melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, saat ini sebanyak 118 ex-Gavatar akan menjalani sejumlah program di Panti Binaan Insan milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Berikut laporan Julita Telaum Banua dan juru kamera Ria Nurianingsih.
Ada 118 ex-Gavatar yang siang tadi tiba di Panti Binaan Insan Jakarta Timur ini, yang sejak tadi sudah banyak kegiatan yang mereka lakukan. Sebagian besar dari mereka memilih untuk beristirahat setelah melalui perjalanan panjang dari Kalimantan, yaitu perjalanan laut dan juga perjalanan darat. Selain itu juga kegiatan lainnya mereka banyak membongkar barang-barang mereka karena mereka harus menggunakannya selama hidup ataupun tinggal di Panti Binaan ini. Dapat dilihat di belakang saya ini merupakan bantuan yang sejak tadi dibagikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta, yaitu berupa makanan dan juga tadi ada pakaian yang dapat digunakan oleh para ex-Gavatar ini. Selain itu di sini juga masih banyak anak-anak yang memang sejak tadi sudah beraktivitas secara aktif. Tadi anak-anak bermain dengan anak seumuran mereka, di mana di sini anak-anaknya mulai dari usia 6 sampai 10 tahun. Beberapa waktu lalu Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta datang ke sini untuk memantau dan juga mengarahkan para ex-Gavatar ini untuk tetap tinggal dan menjalani berbagai program dan juga kegiatan. Di antaranya adalah trauma healing yang didampingi langsung oleh psikolog dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain itu ada ceramah NKRI, ini bertujuan untuk dapat menanamkan kembali rasa cinta kepada tanah air. Selain itu ada ceramah keagamaan dan juga konseling lainnya untuk mengurangi dan menetralisir ideologi-ideologi dari Gavatar dan juga ideologi radikal lainnya. Belum dipastikan hingga kapan para ex-Gavatar ini harus tinggal di Panti Binaan Insan ini, dan kemudian apakah mereka harus kembali ke tempat asal mereka, apalagi sebelumnya mereka mengaku enggan untuk kembali ke tempat asal mereka karena takut tidak diterima oleh lingkungan sekitar mereka. Namun putusan ini akan menjadi bagian dari Menteri Sosial nantinya. Namun menurut kepala panti di sini, selama 3 hari mereka harus menjalani program dan juga didampingi secara intensif oleh staf